Apa sih sebenarnya Abi komunitas anti riba yang dibentuk oleh SSW Group? Tujuannya untuk apa dan nanti kaitannya dengan bisnis seperti apa? Monggo Abi, silakan. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Pertama ketika kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya alhamdulillah pada kesempatan kita hadir dalam rangka talkshow seminar bisnis syariah bagaimana kita dapat mewujudkan menjadi orang yang kaya berkah tanpa riba. Siapa yang mau kaya? Siapa yang mau bebas hutang? Nah, yang saya berarti ya benar-benar punya hutang. Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya sebagai manusia sah saja ya memiliki hutang. Tetapi kalau kita berbicara tentang hutang, kita tentunya teringat pada saat Rasulullah SAW mau menyolatkan di suatu tempat, kemudian tiba-tiba pada saat itu kemudian bertanya kepada si tetangganya atau keluarganya, apakah mayat ini punya hutang? Maka kemudian dia Rasulullah, maka kemudian Rasulullah kemudian bergegas pergi. Beliau kemudian disapa lagi oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah kenapa engkau pergi, padahal itu mayat mau segera dimakamkan? Apakah dia punya hutang? Ya. Maka kemudian saya akan menjelaskan sampai ahli warisnya, sampai keluarganya menyatakan siap untuk membayar hutang-hutang. Akhirnya kemudian setelah kemudian beliau istilahnya keluarganya menyatakan ada yang bertanggung jawab, maka baru Rasulullah SAW menjelaskan. Nah, tiba dari Bapak Ibu yang kita ceritakan bahwa kalau kita bicara hutang pada saat kita wafat, maka Rasul pun tidak mau menyelatkan. Apalagi konsepnya adalah bagaimana seseorang yang memiliki hutang yang di dalamnya adalah hutang riba. Nah, tentang hutang riba, nanti mungkin setelah ini kita akan jelaskan oleh Al-Ustaz Bapak Sutrisno yang insya Allah berbicara tentang riba. Namun Bapak Ibu semuanya, berawal dari niat kita berkomunitas, ya. Karena pada dasarnya orang ingin sekali berkomunitas sebagai makhluk sosial. Maka komunitas dari anti riba Smart Synergy World itu memiliki tujuan, memiliki visi bagaimana secara pribadi ingin sekali. Karena tadi kalau kita bicara tentang siapa yang mau bebas riba, pada artinya memiliki hampir semua orang memiliki hutang riba. Nah, agar tadi yang diceritakan pada saat Rasulullah tidak mau menjelaskan supaya paling tidak kita segera untuk terbebas dari hutang riba. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai umat manusia, bahwa bagiku kami walau ayat, sampaikan ya dariku kata Rasulullah walaupun hanya satu ayat. Kita berbicara tentang dosa riba. Bagaimana kita harus segera untuk segera dilunasi. Maka salah satunya bagaimana kita juga berdakwah bersiap untuk membantu umat terbebas dari hutang riba. Nah, ini adalah visi yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu, yuk sama-sama yang ngacung tadi, bagaimana kita segera terbebas dari hutang riba. Kemudian kita bergabung dengan satu komunitas yang kita bertahu, insya Allah sama-sama memiliki tujuan yang utama adalah membebaskan kita dan umat terbebas dari hutang riba. Yang kedua, visi yang kedua adalah Bapak Ibu saja mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Kalau Bapak Ibu sudah tidak memiliki hutang, kalau Bapak Ibu tidak memiliki hal-hal yang berhubungan riba, maka mari kita bersama-sama jadi orang yang kaya berkah. Kenapa? Kenapa kita mesti kaya Bapak Rasulullah? Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya hampir semuanya itu menjadi orang-orang yang kaya dengan dasar berdagang. Kenapa? Karena pada dasarnya ya kita tahu bahwa 10 atau 9 dari 10 ya mata pencarian itu berasal dari perdagangan. Nah, kalau kita berbicara tadi bagaimana caranya supaya kita terbebas dari hutang riba, kan perlu namanya income. Betul? Nah, income itu kemudian kita salah satunya adalah bermuamalah. Nah, bermuamalah atau berdagang ini kalau kita sekian kita pasti berhubungan dengan modal, pasti berhubungan dengan keahlian, pengalaman dan lain-lain. Maka salah satunya bentuk
Pertama, modalnya terjangkau, Bapak Ibu dapat lakukan, maka kita bertaawun dalam hal muamalah, yaitu dengan menggunakan konsep network marketing. Nah, network marketing itu kita berbicara sama-sama memiliki yang namanya social community, atau bahasa kerennya itu sekarang itu adalah berbicara tentang berkomunitas dengan salah satu bentuk komunitas. Nah, SSW itu adalah salah satu bentuk komunitas yang tujuannya memiliki keinginan untuk membebaskan umat dari hutang riba. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, tentunya kalau kita bicara tentang bagaimana mendapatkan income, maka tentunya ada mesti yang namanya muamalah, perdagangan. Nah, SSW alhamdulillah saat ini bermitra dengan satu perusahaan yang memiliki visi yang sama, yaitu PT Bandung Ekosinergi Teknologi yang kita sebut dengan PTBES. Sekarang disebut PTBES Syariah. Karena alhamdulillah aplaus buat PTBES yang sekarang sudah mendapatkan lisensi Syariah Nasional yang kemudian nanti namanya menjadi PTBES Syariah. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara tentang syariah, maka semua hal insya Allah ini akan menjadi bekal buat kekuatan kita menjadi orang yang selamat di dunia wa dunia wal akhirah. PTB sendiri itu berasal atau ownernya adalah seorang yang luar biasa. Beliau namanya adalah Bapak Haji Febrian Agung Budi Prasetyo. Kalau kita lihat Bapak Ibu fotonya masih muda, sekarang umur 36-37 tahun, dan beliau seorang triliuner yang luar biasa soleh, dan insya Allah menjadi bekal beliau dalam menjalankan bisnisnya di PTBES untuk lebih long term, karena apa? Masih muda ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, PTBES memiliki hal yang sama, menjadi perusahaan ya yang membantu umat terbebas dari hutang riba, yang kedua menciptakan miliarder baru Bapak Ibu semuanya. Aplaus buat PTBES. Yang kedua misinya atau motonya adalah Go Berkah. Go Berkah. PTBES. Ini menjadi moto dari PTBES. Mari kita menjadi orang yang berkah dan juga tanpa ada riba. Nah, PTBES sendiri alhamdulillah saat ini sudah memiliki secara legalitas luar biasa. Dari segi perusahaannya, dari segi legalitas, PTBES sudah mengantongi izin yang sangat lengkap. Jadi kita nggak usah khawatir. Selain ada namanya SIU, SIUPL ya, dan lain-lain. Bapak Ibu harus boleh ya. Jadi secara secara organisasi maka PTBES juga sudah berada di anggota AP2 Asosiasi Pedagang atau Perusahaan dari Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian ada lagi dari segi produknya Bapak Ibu, produknya sudah juga mendapatkan sertifikat halal. Kemudian sistemnya juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal kitanya. Kalau kita mau sukses, Bapak Ibu nggak usah khawatir, perusahaannya sudah solid, dan saat ini Bapak Ibu dalam jangka 3 tahun saja, maka sekarang sudah orang-orang yang biasa yang sudah bergabung menjadi PTBES, beliau ya terutama yang di depan ini ya sudah menjadi miliarder baru di PTBES. Ya, dan sertifikatnya Bapak Ibu kita lihat sesuai dengan standar sistemnya ya, nanti sistemnya akan dijelaskan oleh dari Malaysia ya, itu namanya Ibu Ros gitu ya, Mbak Ros gitu ya, insyaallah nanti akan jelas. Nah kemudian Ros gitu. Aplaus buat Bapak Ibu ya. Ini kayaknya pesertanya lebih tegang dibanding kita malah. Ya, santai aja Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dari segi yang lebih di atasnya oke, kemudian dari segi sertifikatnya oke Bapak Ibu, maka yuk kita sama-sama masuk menjadi komunitas di Smart Synergy World agar Bapak Ibu memiliki visi tujuan yang sama. Pertama, mari kita bebaskan diri kita dari hutang dan riba. Yang kedua, mari kita berdakwah agar sama-sama mungkin keluarga kita ya kita secara pribadi masuk surga mau, tetapi kita juga diberitakan adalah anfusakum wa ahlikum. Nah, setelah kita terbebas dari hutang riba, maka yuk keluarga kita, kakak kita, ibu nenek kita, tetangga kita, bahkan
mungkin yang Bapak Ibu belum kenal, maka kita sama-sama untuk terbebas dari keadilan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, bagaimana ya company profile secara lengkap, kita akan lihat tayangan video agar Bapak Ibu lebih jelas seperti apa gambaran perusahaan yang akan kita kerjasama. ID boleh? Lampunya boleh dinikmati. Bandung Eco Sinergi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Dan saya tidak akan pernah berhenti, akan terus berjuang, akan terus belajar, dan akan terus berjuang bekerja keras hingga perusahaan Equality ini menjadi terbesar se-Asia Tenggara. Melayani dengan profesional, memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha, melahirkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi sesama. Memiliki 46 distributor, 3 master regional, 39 regional, dan 1193 stokis di beberapa wilayah Indonesia. PT Bandung Eco Sinergi Teknologi memiliki cabang di beberapa negara, di antaranya Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam. PT Bandung Eco Sinergi Teknologi telah menjadi anggota AP2LI dan memiliki legalitas di antaranya nomor induk berusaha, SINUP KBLI, izin operasional, SK Menkumham, dan sertifikat sistem pemasaran sesuai syariah MUI. 3 penghargaan telah diraih PT Bandung Eco Sinergi Teknologi, di antaranya perusahaan dengan pertumbuhan mitra tercepat, perusahaan yang berkembang dengan besar, dan produk yang dimiliki PT BES menjadi produk terbaik di tahun 2019. Dan terima kasih mudah-mudahan bisa menjadi produk kebanggaan bangsa. Mari bergabung bersama PT Bandung Eco Sinergi Teknologi untuk sebuah bisnis yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Oke, terus Bapak Ibu, gimana luar biasa? PTBES luar biasa, memiliki paling tidak itu ada 4 kategori the best yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi adalah menjadi product of the year. Jadi produknya adalah produk terbaik yang ada di Indonesia. Plus buat produk dan kerja. Yang kedua adalah menjadi perusahaan yang tercepat growing-nya. Jadi perusahaan yang memiliki kecepatan bisnis yang luar biasa yang tercepat di Indonesia. Plus buat PTBES juga. Kemudian memiliki mitra juga pertumbuhan mitra yang tercepat di Indonesia. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Dan ya salah satu perusahaan juga yang memiliki CEO terbaik yang di Indonesia. Kalau perusahaannya luar biasa Bapak Ibu, maka Bapak Ibu layak untuk bergabung. Nah, ngomong-ngomong dengan PTBES ya, tentunya kita berbangga dan Smart Synergy luar biasa saat ini sudah betul-betul bermitra dan memiliki leader-leader lebih dari 100 orang yang sudah bergabung menjadi leader bersama PTBES ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita Smart Synergy ya memiliki komitmen. Yang pertama dari tagline-nya adalah semangat bersaudara. Maka Bapak Ibu kalau sudah menjadi komunitas, maka kami anggap Bapak Ibu sebagai saudara kami semuanya. Yang kedua adalah semangat solusi. Kalau Bapak Ibu tentunya jika memiliki kendala, jika memiliki masalah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu kami bisa menjadi solusi untuk pemecahan masalah yang ada pada Ibu semuanya. Yang terakhir Bapak Ibu adalah semangat sukses bersama. Artinya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam SSW, maka Bapak Ibu insya Allah mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama sukses secara berjamaah. Nah Bapak Ibu, saat ini Smart Synergy sudah berada di 5 benua. Ya, saat ini sudah ada di Asia, yaitu ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Jepang, ada di Brunei Darussalam, ada di King Saudi Arabia, dan juga ada di beberapa negara lain. Kemudian ada juga yang ada di Mesir,
di perwakilan dari Afrika, kemudian ada juga dari Jerman, perwakilan dari Eropa, dan juga dari USA, United States of America. Jadi Bapak Ibu, berbanggalah Bapak Ibu menjadi komunitas dari SSW dan juga bermitra dengan PTBS, karena Bapak Ibu inilah saatnya Bapak Ibu berkembang menjadi pengusaha dunia yang bisa memiliki perusahaan-perusahaan yang ada saat ini. Terima kasih Pak, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan. Terima kasih. Iya, fokus buat Abi. Bapak Ibu yang berbahagia, jujur aja nih saya masuk ke PTBS ini karena visi dan misi PTBS yang luar biasa. Ya, ingin bantu umat terbebas dari hutang dan riba, luar biasa. Nah, saya ingin bertanya sama narasumber yang kedua, yaitu Bapak Sutrisna. Begini Pak, di Indonesia kan kita mayoritas umat Islam ya Pak ya. Tapi banyak sekali yang melakukan riba Pak. Ya, mungkin mereka karena imannya kurang, atau mungkin karena pengetahuannya yang kurang mungkin itu. Saya ingin bertanya sama Bapak, sebenarnya apa sih riba itu dan apa sih Bapak bahayanya riba Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada SSW Nabi Masturi dan Rumelis, pada tokoh yang ada di depan dan di ruang VC, dan kepada PIC serta panitia hari ini, Bu Haja Cucu sudah menjadi kapten hari ini, luar biasa sekali. Puji alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa Bapak Ibu? Perkenalan tadi sudah disampaikan oleh MC. Nama saya Sutrisno. Latar belakang saya wira swasta di dunia berbendera. Tadi yang disampaikan sama Habib Masturi ini sedikit berlebihan, saya bukan ustaz. Mohon maaf, mohon izin kepada guru-guru kita, ustazah, ustaz yang ada di depan, mohon izin. Jadi saya sedikit akan menyinggung atau menyampaikan tadi yang disampaikan apa yang ditanyakan dari ustazah Mimin. Apa sih yang masuk dengan riba? Riba secara bahasa adalah bertambah. Jadi secara bahasa adalah bertambah. Dr. Irwani Tarmizi menyebutkan istilah itu ada dua. Yang pertama ada riba adai. Riba adai itu menambahkan beban kepada yang berhutang. Contohnya, Bapak Ibu katakanlah pinjam uang 1 juta. Terus dikembalikan nanti 1.100.000. 100-nya inilah yang dinamakan riba adai. Jadi ciri-ciri riba adai yaitu kalau lancar kena bunga, kalau macet kena denda, kalau kita mau lunasin itu kena penalti. Nah, kebetulan Bapak Ibu nomor 1 tahun 2004 sudah disebutkan bahwa bunga yang ada di perbankan yang sekarang terjadi itu sudah memenuhi unsur riba, yaitu seperti zaman di Rasulullah, yaitu riba nasiah. Jadi hati-hati sekali, hutang boleh, tapi coba Bapak Ibu harus perhatikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada riba baik. Ini menambahkan takaran pada saat kita jual beli. Ini ada 6 komoditi istilahnya riba, yaitu yang pertama ada emas, ada perak, ada gandum, ada sel, ada kurma dan garam. Jadi tukar menukar tapi dengan tidak cara cash. Inilah artinya riba. Terus bahayanya riba terhadap kehidupan kita. Seperti yang disampaikan di riwayat hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, bahwa 1 dirham yang kita makan, seseorang yang kita makan 1 dirham, kalau dulu kurang lebih sekitar 60.000, kalau sekarang sekitar 100 sampai 120. 1 dirham yang kita makan, sedangkan yang bersangkutan adalah mengetahui hukumnya, maka dosanya itu lebih besar daripada 36 kali zina.
36 kali zina. Sekali zina aja sudah dosa besar, apalagi 36. Disebutkan juga di dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Bayhaqi, Rasulullah pernah bersabda bahwa riba itu ada 73 pintu. Dan salah satunya adalah bahwa dosa riba itu seperti kita menzinai ibu kita kan sendiri. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita Bapak Ibu semua yang hadir ini, kita harus hati-hati terkait dengan masalah riba. Mungkin kalau kita mendengar masalah pelacur, wah itu pelacur. Padahal kita tanpa kita sadari, kita sudah melakukan dosa riba yang luar biasa. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 278 dan 279, wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah sisa transaksi riba. Kalau kita sudah diingatkan berkali-kali, kalau kita tidak meninggalkan sisa transaksi riba, maka hati-hati, Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Siapa Bapak Ibu yang berani diperangi Rasul dan Allah? Ada yang sanggup? Jangankan diperangi sama Allah dan Rasulnya, didatangi sama debt collector aja udah teman-teman sudah ngumpet. Kadang-kadang bilang ke anak kita, nah nanti kalau ada yang datang nyari bapak nggak ada ya, nyari ibu nggak ada ya, padahal ada di rumah. Dan itu menambah dosa buat kita sendiri. Jadi Bapak Ibu semua, jadi mari kita sama-sama untuk meninggalkan riba. Pak Kris, gimana kalau kita sudah ada hutang? Hutang kewajibannya harus dilunasi. Disampaikan oleh Habib Masuri, hutang harus dilunasi. Jadi hukumnya wajib. Kalau yang sudah mati, berarti harus ahli warisnya yang melunasi. Sampai Rasulullah tadi disebutkan tidak mau mensolatkan gara-gara si fulan almarhum masih punya hutang, belum ada yang melunasi. Setelah udah ada yang melunasi, barulah Rasulullah mau menyolatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan riba. Oh ya Bapak, jadi ini kita juga hati-hati. Atau mungkin kita yang sudah bekerja keras, mati-matian punya usaha. Saya mencoba untuk wira swasta itu dari mulai tahun 2000 awal 99 akhir sampai sekarang. Ada kemungkinan karena yang saya dapat dari permodalan itu adalah salah satu dari perbankan. Awalnya kita tidak tahu apakah itu ada unsur riba di dalamnya. Tapi yang jelas, yang menandatangani, yang mengajukan, yang menjadi saksi itu sama-sama berdosa. Maka hati-hati, hutang boleh, tapi tidak boleh harus ada unsur riba. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Ya, aplaus untuk Bapak Sutrisno. Baik, sedikit sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah pesertanya makin banyak. Untuk itu khusus yang akhwat barangkali jika ada di antara para leader yang ada di barisan akhwat boleh berpindah ke ruang VIP. Saya berikan kesempatan untuk peserta yang baru hadir. Sekali lagi kalau ada para leader yang ada di barisan akhwat di sini, silakan berpindah ke ruang VIP bergabung dengan leader yang lain. Bu Haja Erli mungkin mau jalan tadi ya, boleh berpindah. Ya, yang SC 150, semua SC 150 boleh berpindah ke ruang VIP. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya bahwa PT BES ternyata concern sekali dengan yang namanya membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, tentu saja kita pengen gali lebih dalam. Kalau memang perusahaan PT BES ini concern dengan membantu umat terbebas dari riba, menjadi perusahaan yang bebas riba, tentunya sistem bisnisnya juga akan
jauh dari yang namanya riba. Nah, kita pengen tahu Pak Kris, bagaimana sistem bisnis yang ada di PT BES, apakah sudah halal atau seperti apa? Karena sebagian orang beranggapan di luar sana bisnis ya bisnis, kalau riba ya riba, itu sesuatu yang bisa dipisahkan. Nah, kita pengen tahu di PT BES seperti apa. Ya, silakan Pak Kris. Oke, terima kasih Pak Novi. Bahwa sistem yang dilaksanakan atau yang ada di PT BES adalah sistemnya PLB, penjualan langsung berjenjang. Jadi sudah ada kode syariahnya yang disampaikan oleh Dewan Syariah Nasional. Salah satunya ada MUI Jawa Barat, ada MUI Bandar Lampung, dan MUI Sulawesi Utara. Mungkin itu Pak Nobri secara singkatnya. Iya, fokus buat Pak Kris. Ya. Nah ini Pak, biasanya kan kalau di bisnis lain itu mengeluarkan produk ya. Nah kalau di PT BES sendiri ada nggak Pak produk yang dikeluarkan? Tadi sistemnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Betul. Berarti kalau ada yang penjualan berarti ada sesuatu yang dijual belikan. Jadi ada yang dijual belikan. Jadi PT BES banyak sekali, produk-produknya premier sekali. Jadi ada varian produk yang Bapak Ibu bisa beli, yang Bapak Ibu bisa pasarkan. Di antaranya yang pertama itu untuk otomotif. Di situ ada dua, untuk penghemat BBM dan penghemat oli itu ada Nanotech. Terus yang kedua ada produk pertanian. Di sini ada Eco Farming. Ada lagi turunannya itu ada Agen Hayati. Terus nanti rencananya akan muncul atau akan diluncurkan lagi yaitu salah satu produknya Fotosintesa, ada Sloris, ada Ecosida. Nah, saya lanjutkan ada untuk kesehatan dan kecantikan. Untuk kesehatan ada rebannya, salah satunya ada kalsium, LVN kalsium. Ini LVN kalsium, ini sangat luar biasa sekali. Ini sebagai nutrisi otak anak kita, termasuk kita juga yang memakai. Ini bisa menambahkan saya beli pada tulang dan gigi anak kita, termasuk nutrisi anak kita juga. Kalau untuk kita sebagai yang istilahnya, mohon maaf, yang sudah di atas usia 40, biasanya kadang-kadang kalau jalan suka ada keluhan di kaki. Nah ini bisa dikonsumsi. Terus yang kedua ada LVN Strawberry. Ini sebagai antioksidan, jadi sebagai penangkal radikal bebas di dalam tubuh kita, karena tubuh kita banyak terkontaminasi baik katakanlah dari polusi udara, sinar matahari, atau juga asap-asap kendaraan. Nah, sangat baik sekali Bapak Ibu untuk konsumsi di LVN Strawberry. Terus ada lagi ada LVN Slim. Nah, ini LVN Slim ini sangat luar biasa sekali. Sebagai, mohon maaf kalau Bapak Ibu mengalami obesitas, nggak usah diet mati-matian. Kadang-kadang sehari nggak makan, jangan, kasihan ini. Jadi silahkan pakai produknya ini PT BES. Ini luar biasa sekali. Tergantung ibu mau gemuk atau mau kurus. Jadi teknik konsumsinya aja. Kalau ibu mau kurus, minum ini dulu baru makan. Tapi kalau pengen gemuk, gimana? Makan dulu baru minum. Ya. Juga bisa menstabilkan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Itu untuk LVN Slim. Terus ada lagi Econex. Ada Econex? Ada Econex? Ya, ini ada Econex. Ini kopi ginseng. Jadi terutama banyak sekali bapak-bapak yang sangat menyukai ini, tapi ibu-ibu juga boleh konsumsi. Jadi ini nggak usah khawatir kalau bapak ibu katakanlah punya penyakit emah gitu kan. Nanti kalau saya minum ini berisiko, ini aman ibu. Jadi ini herbal, ini aman. Terus dilengkapi ada lagi sekarang ini high powernya. Ecopack High Power ini ya. Ini produk terbaru juga dari PT BES. Ini hati-hati, jangan dikonsumsi setiap hari. Jadi cukup sebulan sekali.
Jadi Bapak Ibu bisa rasakan manfaatnya. Ini katanya, kata Mr. Roy, artis yang menyampaikan, yang sudah memakai testimoninya, katalah konsumsi ini itu tidak bisa tidur 3 hari. Tidak bisa tidur 3 hari. Saya juga nggak tahu. Apakah itu dari Mr. Roy? Itu dari kesehatan herbalnya. Terus hubungan kesehatan ada masuk ke produk kecantikan, ada skincare, ada krimalan dan kerinsia, ada bukan lima, ada krimalan dan kerinsia. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini belanja di luar sana tapi tidak mendapatkan katakanlah nanti ribet rumah, motor dan segala macam, silakan pakai produk PTBS. Dapat cantiknya, dapat poin, insya Allah ribetnya dapat. Berikan. Di sini tadi ada krimalan dan kerinsian, ada filling lotionnya untuk mengangkat sel-sel yang mati di dalam kulit kita. Ada cleansing oil, jadi untuk membersihkan bekas-bekas make up. Kebetulan saya nggak bermakeup, ibu-ibu biasanya kalau mau tidur kan suka itu dibersihkan sampai ke pori-pori yang paling dalam. Jadi membuat katakanlah kulit kita menjadi lembab, terus lebih kinclong, lebih katakanlah bisa tampil seperti artis dari Korea. Kalau yang dari Karos dari Malaysia. Terus ada lagi, tadi kelewatan ya, Absro, apel sauda. Ya, apel sauda. Ini propolis. Ada madunya juga, ada sunnah rasulnya. Ini mengobati segala penyakit kecuali kematian. Dan disempurnakan lagi sekarang ada Bimek. Ini lebih dasar lagi, Bimek. Jadi ini ada 4 karakteristik yang bisa Bapak Ibu nanti pelajari. Jadi cara minumnya itu ada. Jadi kalau saya ambil contoh katakanlah wasir, itu langsung diminum aja. Maksudnya nggak usah dipuyarkan, nggak usah istilahnya dibikin infus, jadi langsung diminum aja. Kalau wasir ya. Tapi kalau sesak napas itu ambil, tapi tolong dicek berat badan ibu berapa. Kalau di atas 50 boleh dikonsumsi 2 kapsul. Tapi kalau di bawah 50 1 kapsul aja. Kalau sesak napas gitu boleh diambil. Ada yang langsung ditaburkan. Seperti kapten kita, Bu Haja Cucu, kadang-kadang suka sesek gitu. Jadi ambil kapsulnya, dibuka, langsung diteteskan di mulut, didiamkan beberapa menit, langsung ditelan. Rasanya manis, rasanya pahit dan pedesnya ada. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan lagi, ada susu kambing hitam, susu bubuk. Ini juga bagus untuk membersihkan paru-paru kita juga. Ya, seperti lagi. Terus ada produk untuk di pertanian. Pertanian tadi saya sebutkan ya, udah. Ada eco farming, ada eco farming. Terus ada lagi eco plant protector. Agen Hayatinya ada. Nah, ini produk yang pertama kali diluncurkan oleh PTBS. Banyak mitra yang sudah mengaplikasikan produk eco farming ini, hasilnya luar biasa. Termasuk saya lakukan di Maluku Tengah, ini hasilnya luar biasa. Nah, doakan dalam waktu dekat nanti ada produk terbaru juga dari PTBS, yaitu ada fotosintesa. Ada fotosintesa? Fotosintesa ada. Ini kurang lebihnya hampir sama dengan eco farming. Beda formulator. Jadi sama-sama produk PTBS, beda formulator. Fungsinya juga sama. Jadi untuk pertanian nanti lebih detailnya aja nanti pada saat training ada ekosida. Ekosida ini untuk membasmi hama dan penyakit. Jadi biasanya di pertanian itu banyak sekali kendala-kendala apa itu istilahnya, ada penyakit, ada hama. Nah ini jangan khawatir, Bapak Ibu ada produk dari PTBS yaitu ekosida. Kalau tadi gandengannya dengan eco farming itu ada eco plant protector. Ini juga istilahnya untuk mengendali hama. Nah, ada lagi satu lagi produknya slow release. Nah, ini produk ini sengaja
dikeluarkan oleh PT BES, kemarin formulatornya menyampaikan bahwa ini diaplikasikan untuk tanaman keras, maksudnya batang keras, contohnya kelapa sawit. Jadi ini tidak perlu dibiarkan. Jadi ini satu saset itu beratnya kurang lebih 10 gram. Kalau usia tanaman itu lebih dari 5 tahun, tinggal satu aja ditanam. Cangkul di satu jengkal batangnya, dicangkul, langsung dirobek bungkusnya, ditimbun gitu aja. Tekniknya seperti itu. Ada lagi mungkin yang kurang? Oh ya, ada lagi untuk perikanan dan peternakan. Ada EcoFit Base. Pak Haji Adi yang sudah luar biasa sekali. RTO-nya tiap bulan ada 10 poin gara-gara EcoFit dan EcoFit Base ini. Jadi bisa menaikkan istilahnya produktivitas, ada menjadi ternak kita, ayam-ayam kita itu menjadi lebih kuat imunnya, tidak gampang mati, dan cepat terjadi pemgemukan. Itu yang sudah memakai istilahnya produk dari EcoFit Base. Tadi saya sebutkan untuk eco racing ya. Eco racing udah tadi. Saya sebutkan sebentar, ini saya sebut. Ini eco racing untuk motor. Eco racing untuk motor. Jadi Bapak Ibu kalau mempunyai kendaraan sepeda motor, silakan ambil satu tablet kecil, ini kecil-kecil cabai-rawit, berfungsi sebagai oxtan bolter, menaikkan RON. Jadi bisa menaikkan 5 RON. Jadi full tank kurang lebih sekitar 4 sampai 5 liter. Silakan masukin ke dalam tangki bakar-bakarnya satu. Ini yang khusus untuk bensin ya. Ada lagi yang untuk solar. Ini ada untuk solar. Jadi kalau kendaraannya yang berbahan bakar solar, ini sama kurang lebihnya. Biasanya ini dipakai di perahu ya. Biasanya pakai solar yang kapasitas kurang lebih sekitar 10 literan. Fungsinya juga sama. Tinggal masukkan aja ke dalam tangki bahan bakarnya. Jadi ini kapasitasnya juga 4 sampai 5 liter. Yang besar ada lagi ini Eco Diesel. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang sudah punya Pajero, nggak usah beli bahan bakar yang mahal-mahal. Silakan pakai Eco Diesel. Jadi kalau Eco Diesel biasanya pertamax deck ya. Ini Bapak Ibu bisa mohon maaf, bukan pertamax deck slip. Ya Pertamina. Jadi cukup pakai solar biasa, ditambahkan ini. Ini kapasitasnya 60 sampai 80 liter. Nah, terus yang satunya lagi ini Eco Racing. Eco Racing ini untuk kendaraan mobil kita atau istilahnya mesin-mesin yang berbahan bakar bensin. Ini juga menaikkan RON 5 sampai 10 RON. Fungsinya juga sama. Jadi setelah pakai ini, kendaraan Bapak Ibu akan mengalami atau istilahnya mempunyai tenaga. Terus gas buangnya kalau kita belum bisa bersepeda banyak, dengan memakai produk PT BES terutama Eco Racing dan Eco Diesel, mudah-mudahan udara di sekitar kita menjadi lebih bersih. Berikan aplaus dong. Dan yang terakhir untuk produk Nanotex. Ini ibu-ibu kalau biasa bapak-bapak gampang ini ya dijelaskan ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengganti oli mau motor atau mobil, jadi ini satu tube atau satu box ini ada dua tube, masing-masing ada 50 mili. Jadi ada berapa tadi 100 ya. Kalau kendaraan kita olinya 3 liter, cukup tambahkan 30 mili ke dalam oli mesinnya, bukan dia oli bensin ya, oli mesinnya. Sepeda motor juga kalau kita habis ganti oli, langsung tambahkan. Motor olinya kurang lebih sekitar 0,8 sampai 1 liter, tambahkan 10 mili. Mungkin itu yang bisa saya dapat jelaskan untuk baik. Bapak Ibu masih semangat? Apa kabar? PTB